banggakan dan yang Ibu sayangi. Apakah hari ini pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selamanya diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, seperti kebiasaan kita ya, untuk melakukan kegiatan apapun kita harus diawali atau mengawali dengan berdoa. Coba dipimpin ya berdoanya oleh ketua muridnya. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar dengan mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1 yang berjudul menyukai makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Materi yang nanti akan Ibu sampaikan adalah tentang makanan halal. Adapun tujuan pembelajaran ini ya, yaitu yang pertama kalian harus bisa menjelaskan arti makanan halal dan juga macam-macam makanan halal. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian bisa membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Dan selanjutnya kalian harus bisa mengetahui bagaimana hikmah makanan yang halal itu. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran. Sekarang masuk ke pengertian makanan halal itu sendiri. Nah, coba Ibu mau bertanya nih, apa sih makanan yang halal itu? Siapa yang tahu ya? Adelia ya? Makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, alhamdulillah jawabannya betul. Apakah ada yang mau memberikan jawaban lagi selain Adelia? Coba siapa yang mau memberikan jawaban selain jawaban Adelia? Jawaban Adelia, makanan halal adalah makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi siapa? Coba Gelsi. Iya. Makanan yang diperbolehkan Oleh Allah. Jadi makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Iya, terima kasih ya jawabannya. Nah, kalian ternyata hebat-hebat. Dan Ibu ucapkan ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias atau kerjasama dalam masalah pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya kita lihat ya, di sini ada gambar ya, gambar. Coba diamati oleh kalian. Ini gambar makanan halal, betul? Ini gambar makanan halal. Nah, kita lihat di sini. Ada misalnya di sini apa? Coba sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan? Ini apa? Nah, ini katakan loteknya. Ini apa? Katakan ini nasi ya. Nasi. Nah, apa yang ada pada gambar ini? Apakah ada yang gambar yang haramnya? Ada enggak di sini? Betul enggak ada, betul? Betul. Nah, kebetulan di sini semuanya gambar ini adalah tentang makanan halal.
Ya. Nah, tadi bolehkah kita memakan makanan ini yang ada pada gambar? Boleh tidak? Boleh. Mengapa boleh? Karena iya, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ya, kita untuk pengertian tadi sudah ya, bahwa makanan halal itu adalah yang diperbolehkan, yang diizinkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita konsumsi, untuk kita atau makan. Betul ya? Nah, selanjutnya kita tadi sesuai tujuan pembelajaran mengetahui macam-macam makanan halal. Nah, untuk menentukan makanan halal atau tidaknya yang kita konsumsi ditinjau dari dua macam. Nah, dari dua macam ya. Apa saja, Bu? Yang pertama apa? Satu, ditinjau dari apa? Berdasarkan zatnya. Ya, berdasarkan zatnya. Nah, memiliki apa berdasarkan zatnya? Syaratnya apa atau cirinya apa? Nah, diantaranya ciri berdasarkan zat itu diantaranya satu, ya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Betul? Ya, seperti kan dalam surah Al-Baqarah ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan juga surah Al-Maidah ayat 88. Tuh, yang kedua cirinya adalah bahwa makanan halal itu dapat bermanfaat untuk pertumbuhan kesehatan. Itu ya ciri yang kedua, betul tidak? Betul ya? Bayangkan saja makanan halal bisa untuk apa? Pertumbuhan, kesehatan, apalagi kesehatan. Nah, selanjutnya yang ketiga, dengan makanan yang halal itu cirinya adalah bisa bisa membersihkan atau kita ini bisa berpikiran yang sehat, apakah itu akalnya ya atau pikirannya tadi. Nah, itulah beberapa ciri dari makanan yang halal berdasarkan zatnya. Selanjutnya yang kedua, makanan yang halal itu berdasarkan cara atau katakan cara memperolehnya. Nah, jadi kita menentukan makanan yang halal itu tidak hanya dilihat dari jenisnya atau zatnya itu sendiri ya, kecuali ada cara memperolehnya. Bisa saja makanan itu halal. Contoh, ayam itu kan halal secara zatnya, tapi bisa menjadi haram karena cara memperolehnya. Contoh cara memperolehnya, ayam tersebut dari hasil mencuri, dari hasil menipu misalnya. Jadi kalau makanan halal berdasarkan cara memperolehnya, diantaranya yaitu diperolehnya itu dengan cara tidak batil atau dengan cara tidak boleh dengan cara yang buruk. Yang kedua tentunya tidak dengan cara riba. Nah itu ya, tidak dengan cara riba. Tahu kan riba? Apa riba? Coba siapa yang tahu riba itu apa riba? Siapa ada yang tahu? Siapa? Riba itu coba apa yang tahu? Jadi riba itu berlebih ya. Riba itu berlebih. Kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya, janganlah berlaku atau berbuat riba ya. Nah, beranjak untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya,
Itu kita atau ibu akan menggolongkan makanan yang halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Apa saja sih? Coba ada yang tahu? Sesuai dengan ajaran agama Islam itu apa saja? Yang pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah, ya, semua rizki yang diberikan oleh Allah. Misalnya apa? Padi kan? Coba sebutkan. Padi sebagai makanan pokok, jagung bisa kan? Gandum, sagu, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain ya, karena banyak ya, dan lain-lain itu yang dihalalkan. Ya, semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya, semua makanan yang berasal dari laut atau air itu semua halal. Nah, selanjutnya yang ketiga dikelompokkannya yaitu binatang ternak. Nah, binatang ternak apa? Binatang ternak itu seperti ayam, ya, keras, sapi, domba, bebek, kambing, bebek, itik, dan lain-lain. Kecuali apa? Babi dan anjing. Nah, kecuali itu tidak halal tapi haram. Itu ya. Nah, rupanya ya, untuk materi ini yang ibu paparkan dicukupkan sampai sekian dulu materinya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi hasil bagi kalian setelah menyimak materi yang ibu paparkan tentang makanan halal? Ada yang bisa di sini menyimpulkan atau ada yang mau berkomentar tentang makanan halal? Baik itu pengertian, baik itu macam-macamnya, ataupun penggolongannya. Coba ya. Siapa? Baiklah, siapa yang berani untuk menjelaskan kembali apa yang telah ibu paparkan materi tadi? Siapa? Saya. Iya, bagus. Silakan ke depan, Adel. Ya, silakan. Setelah saya mendengarkan dan menyimak pelajaran dari ibu, saya akan mencoba menjelaskan kembali yang diantaranya satu pengertian dari makanan halal, yaitu makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88. Yang kedua, macam-macam makanan halal digolongkan dengan dua macam, yaitu halal dengan dari zatnya dan halal dengan cara memperolehnya. Yang ketiga, makanan halal menurut ajaran Islam diantaranya semua rezeki yang diberikan oleh Allah seperti padi, jagung, gandum, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan dari laut dan atau air. Yang ketiga, semua makanan yang berasal dari hewan ternak seperti ayam, kambing, domba, sapi, dan lain-lain, kecuali anjing dan babi. Iya. Terdengar semuanya? terdengar.
rasa juga bahwa apa yang Ibu paparkan bisa dipahami oleh kalian. Mestinya ada teman kalian yang berani menjelaskan kembali. Untuk selanjutnya ya, anak-anak, kegiatan pembelajaran ini rupanya ya dicukupkan sampai di sini dulu. Dan sebelumnya tapi Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang dipelajari hari ini, pertemuan ini ya. Yang pertama, bahwa makanan halal adalah makanan yang diridhoi, yang diizinkan, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, macamnya untuk macam makanan halal itu bisa ditinjau dari dua cara, dua macam. Yang pertama berdasarkan zatnya, ya, berdasarkan zatnya atau jenis makanan itu sendiri. Yang kedua berdasarkan cara memperolehnya. Selanjutnya juga ada beberapa makanan halal berdasarkan ajaran agama Islam atau semua gizi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua gizi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua binatang atau katakan makanan yang berasal dari laut atau air. Selanjutnya, semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kalian terima materi ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Setelah kita tahu bahwa makanan halal ini macamnya, maka kita membiasakan untuk selalu menyukai makanan yang halal. Ya, menyukai makanan. Betul kan? Kita harus suka kan? Karena dilihat dari apa? Dari tadi ya, dari ciri-ciri makanan yang halal itu salah satunya bermanfaat kan untuk pertumbuhan kesehatan. Ya, maka kita sukailah, jangan ragu ya untuk memakan makanan yang halal, baik itu dilihat dari zatnya maupun dari cara memperolehnya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak ya, untuk pertemuan yang akan datang nanti akan dijelaskan tentang makanan yang haram untuk pertemuan yang selanjutnya. Jadi akan disambung pertemuan yang akan datang, yaitu makanan yang haram untuk dikonsumsi. Ada di sini? Mungkin ada yang katakan sebagai refleksi, ada yang bertanya ataupun pesan dan pesannya. Ada pesan atau pesan selama mengikuti kegiatan inti. Ya? Siapa? Ada yang mau? Ya? Kalau misalnya tidak ada, untuk pertemuan pembelajaran kali ini dengan materi makanan halal dicukupkan sampai sekian dulu. Mohon maaf jika dalam kegiatan inti ketika Ibu memberikan penjelasan materi kurang berkenan di hati kalian, kata-katanya kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tetapi coba ya diakhiri seperti biasa, tadi diawali dengan berdoa, sekarang juga diakhiri dengan berdoa. Coba dipimpin oleh ketua kelasnya untuk
berdoa setelah belajar. Setelah belajar, mari kita berdoa. Mulai. Allah